Baik Marsha, kira-kira Marsha hari ini Ibu panggil, Marsha tahu nggak kenapa? Enggak, oke. Jadi sebetulnya ya Marsha, tadi Ibu dapat laporan dari ketua kelas, itu Marsha belum mengumpulkan tugas yang diberikan tadi untuk mengerjakan tugas IPS gitu ya. Kenapa Marsha belum mengumpulkan tugasnya? Jawabannya belum selesai. Oh, belum selesai menjawab ya, baru soal. Oke, nggak apa-apa nak. Setiap orang pasti memang pernah melakukan kesalahan ya. Jadi di sini Ibu bukan mencari siapa yang salah, siapa yang benar, tapi Ibu di sini untuk mencari solusi untuk memperbaiki keadaan supaya tidak kita ulangi lagi kesalahan yang sama seperti itu ya. Oke nak, jadi di sini menurut Marsha tindakan yang Marsha lakukan tadi benar tidak? Tidak, tindakan yang Marsha lakukan tadi tidak benar ya, yaitu tidak mengumpulkan tugas. Kemudian ada kesalahan lain lagi tidak yang Marsha lakukan? Kalau Marsha dengan Marsha tidak mengumpulkan tugas tadi, kesalahan dengan guru lain, iya kesalahan dengan guru yang tidak yang memberikan tugas, iya benar. Jadi kamu pasti punya alasan kenapa tidak mengumpulkan tugas tadi Marsha. Apa alasannya nak? Belum selesai dijawab. Oh, belum selesai dijawab. Boleh. Tapi Marsha sebenarnya bisa melakukan hal yang lebih buruk sebenarnya ya. Misalnya waktu setelah diberi tugas, Marsha keluar kelas ngobrol sama teman, tapi Marsha memilih menahan diri untuk tetap menulis soal, tapi belum selesai menjawab. Iya nggak apa-apa nak. Nah jadi kira-kira di sini Ibu mau menanyakan tindakan yang Marsha lakukan tadi sesuai tidak sama keyakinan Marsha atau keyakinan kelas kita? Tidak. Keyakinan kelas apa yang Marsha yang tidak sesuai menurut Marsha? Tidak mengumpulkan tugas tadi, keyakinannya apa nak? Tanggung jawab. Terus apa lagi kira-kira? Disiplin. Oke, bagus. Jadi di sini oke Marsha, jadi disiplin dan juga tanggung jawab gitu ya. Nah coba kalau misalnya Marsha tadi yang Marsha yakini disiplin dan bertanggung jawab, kira-kira kedepannya kalau Marsha jadi orang yang disiplin dan bertanggung jawab, Marsha akan jadi seperti apa kira-kira di bayangan Marsha? Lebih nyaman. Oke, bagus ya. Terus apa lagi kira-kira? Selain lebih nyaman, lebih baik, ya kita jadi lebih baik ke depannya seperti itu ya. Nah sekarang Marsha tadi sudah tahu keyakinan Marsha ya. Nah kita coba mencari solusi untuk memperbaiki nih keadaan kita supaya tidak terulang lagi. Kira-kira dari Marsha untuk perbaikan ke depannya apa yang akan Marsha lakukan? Lebih cepat, lebih berusaha menyelesaikan tugasnya. Oke, bagus. Terus ada lagi tidak? Jadi kesalahan yang dilakukan? Iya, kira-kira bagaimana cara kita memperbaiki? Oke, meminta maaf kepada guru yang telah memberikan tugas. Oke, baik. Jadi setelah ini kita akan coba solusi tadi yang sudah Marsha buat ya, menemui guru yang memberikan tugas supaya meminta maaf, dan juga yang kedua tadi adalah berusaha untuk menyelesaikan tugas yang diberikan. Oke, baik. Nah Marsha, mungkin ini yang Ibu bisa sampaikan ya. Jadi untuk kedepannya semoga kita bisa jadi lebih baik lagi seperti itu. Nah, sampai di sini dulu. Terima kasih atas waktunya Marsha. Iya, sama-sama. Oke, Marsha boleh kembali ke Marsha. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Yang terhormat Bapak Kepala SMP Negeri 1 Muara. Yang terhormat Bapak Ibu Dewan Guru dan Staf Tata Usaha. Pada kesempatan yang mulia ini, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan rahmat dan berkahnya sehingga pada hari ini kita dapat berkumpul dalam seminar diseminasi aksi nyata CGP oleh Ibu Sri Fadliah. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurah pada Rasulullah Muhammad SAW. Hadirin sekalian yang dirahmati Allah, izinkan saya selaku pembawa acara membacakan susunan acara pada hari ini. 1. Pembukaan, 2. Kata sambutan, 3. Kegiatan inti, 4. Doa, dan 5. Penutup. Marilah kita buka acara hari ini dengan lapas basmalah. Acara resmi kita buka. Selanjutnya kita memasuki acara yang kedua, yaitu kata sambutan dari Kepala SMP Negeri 1 Muara kepada Bapak Eni Harsil Rizal. Saya persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak, Ibu Guru, dan staf usaha sebagai satu orang guru. Pertama-tama yang kita berikan puji kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada siang hari ini kita masih diberikan kesehatan sehingga kita bisa berkumpul dalam rangka aksi nyata diseminasi budaya positif di sekolah. Salawat dan salam yang disampaikan kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga dengan kita bersalawat kita mendapat kesamaan di akhir nanti. Bapak Ibu yang saya hormati, pada aksi nyata budaya positif ini melibatkan semua stakeholder di sekolah. Jadi mulai dari dewan guru, kemudian staf tata usaha, jadi semua yang ada di sekolah. Nah, budaya positif di sekolah ini juga, kalau saya masih kira-kira ini apa yang baik ini. Namun untuk lebih jelasnya nanti kita bisa mendengarkan pemaparan dari CGP kita, calon guru penggerak kita, yaitu Ibu Sri Fadliah. Karena ini merupakan bagian dari CGP. Jadi mereka itu harus menerapkan aksi nyatanya di sekolah. Kemudian diseminasikan dengan warga sekolah, guru, staf tata usaha. Nah, dari pemaparan nanti kita bisa mengetahui apa-apa budaya positif yang perlu kita kembangkan di sekolah kita. Marilah kita sama-sama mendengarkan pemaparan dari Ibu Sri Fadliah tentang budaya positif di sekolah. Dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, diseminasi aksi nyata diseminasi pemahaman dan pengalaman penerapan budaya positif resmi dibuka. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini kita memasuki acara ini kepada Ibu Sri. Saya persilakan. Terima kasih kepada pembawa acara yang sudah mengizinkan saya untuk menyampaikan materi pada hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, saya sampaikan kepada Allah SWT karena telah memberikan rahmat dan hidayahnya sehingga kita bisa berkumpul di ruangan ini pada siang hari ini. Dan tak lupa pula salawat beriring salam kita sampaikan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW
yang telah menuntun kita dari alam kegelapan menuju alam yang penuh dengan ilmu pengetahuan seperti yang kita rasakan pada hari ini. Baiklah, Bapak Ibu semuanya, pada kesempatan kali ini izinkan saya untuk berbagi pengalaman dan pemahaman tentang budaya positif yang saya dapatkan pada program pendidikan guru penggerak. Jadi di sini sebelum kita mulai, supaya lebih fokus kita eksperimen sedikit ya. Boleh berdiri semuanya Bapak Ibu. Oke, silahkan ikuti apa yang saya sampaikan ya Bapak Ibu. Angkat tangannya ke atas. Dua boleh? Ke atas? Udah ya? Fokus semua ya Bapak Ibu. Oke, setelah saya bilang stop berarti ya. Stop. Gerak. Oke, pegang dagu. Ya, dagu mana? Dagu itu. Iya, jadi ini untuk melatih konsentrasi. Oke, silahkan pegang siku. Oke, masih konsentrasi ya. Kalau begitu sekarang turunkan tangannya. Boleh kita main sambung kata ya. Di sini barisan ini bila buat kalimat dengan kata jika. Barisan ini membuat kalimat dengan kata makan ya. Kalimat sederhana saja. Nanti kita cocokkan ya. Jika dan makan. Sudah? Oke, coba saya minta Ibu Widya. Ibu Widya boleh menyebutkan kata kalimat. Hanya jika ada. Jika rajin belajar. Nama sananya Ibu Nora. Makan bersama Ibu Daliana di Rakiti. Sekarang coba Ibu Hera ya. Ibu Hera nanti pasangannya Ibu Arca. Jika kalimat dengan jika. Boleh coba. Jika hanya makan, makan. Jika lapar ya. Maka akan kenyang. Mas berarti ya. Iya, sambung kata. Jadi kata-katanya harusnya diucapkan tadi dimulainya lagi, jadi tidak tahu kata jikanya apa, makanya apa biasa. Oke, Bapak Ibu boleh silahkan duduk kembali. Terima kasih atas partisipasinya. Baiklah Bapak Ibu, terima kasih atas waktunya sudah menghadiri kegiatan ini ya. Silakan. Baiklah, kita akan mulai tentang budaya positif. Sebelum dimulai ini mungkin di sini ada perubahan sedikit tentang paradigma kita ya. Jadi pemahaman kita untuk budaya positif ini. Sebelum saya masuk ke budaya positif, saya akan menjelaskan sedikit, mengulang kembali. Ini kemarin pernah di aksi nyata Merdeka Belajar ya Bapak Ibu yang sudah membuka videonya. Itu tentang filosofi pendidikan dari Bapak Pendidikan kita, Bapak Ki Hajar Dewantara. Itu menyatakan bahwa tujuan pendidikan menurut Bapak Ki Hajar Dewantara itu adalah menuntun segala kodrat yang ada pada anak-anak agar dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya sebagai manusia, baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Nah, jadi menurut Bapak Ki Hajar Dewantara, untuk pendidikan kita memandang anak-anak itu bukan sebagai tabula rasa. Artinya bukan sebagai kertas kosong,
yang bisa kita coret semau kita. Jadi menurut Bapak Ki Hajar Dewantara, setiap anak itu lahir sudah membawa kodrat dan juga sudah membawa bakatnya sendiri. Jadi setiap anak-anak kita itu unik. Kemudian apa dari hasil pendidikan ini yang diharapkan yang akan berubah? Itu adalah budi pekertinya, akhlaknya, sikapnya, cipta, rasa, harsanya. Kemudian bagaimana tugas kita sebagai seorang guru? Itu adalah menuntun. Jadi kita menuntun anak-anak didik kita tumbuh dengan selamat dan juga bahagia. Itu tugas kita sebagai seorang guru. Nah, di sini Bapak pendidikan kita mengibaratkan seorang guru itu ibaratnya seperti seorang petani. Jadi kita sebagai seorang petani, anak didik kita misalnya biji bulir jagung yang mau kita tanam di kebun, gitu ya. Jadi menurut Bapak Ki Hajar Dewantara, guru ini tidak bisa mengubah si jagungnya tadi saat kita tanam kita mau panen jadi padi, nggak bisa. Jadi dia tetap akan menghasilkan jagung. Yang bisa kita lakukan apa, Bapak Ibu? Kalau kita sebagai petani, menyediakan tempat tanamannya dengan baik, merawatnya dari hama-hama, ya, dan juga menyiram tanaman ini supaya tumbuh menjadi menghasilkan tanaman atau buah yang baik, gitu. Kemudian dalam menuntun pendidikannya ini harus sesuai dengan kodrat alam dan kodrat zaman. Yang pastinya mungkin saat kita belajar dulu kita sangat menurut sekali dengan Bapak Ibu guru kita. Tapi di zaman sekarang itu banyak anak didik kita mungkin sudah mendapat informasi yang lain dari media sosial. Nah, kita harus tetap mengajarkannya sesuai dengan kodratnya tadi. Kemudian pendidikannya tadi saat mereka di daerah pegunungan seperti kita ya, perkebunan, kemudian anak-anak di perkotaan itu pastinya berbeda cara bertindak anak-anaknya. Nah, itu harus kita perhatikan. Kemudian yang paling penting adalah selalu berpihak pada murid. Jadi semua yang tindakan yang kita lakukan, pendidikannya, cara menuntunnya itu adalah keberpihakan kepada murid. Nah, salah satu tanggung jawab yang dimiliki oleh guru adalah tadi seperti yang dijelaskan tadi, kita sebagai seorang petani hanya bisa menyediakan lahan dan memeliharanya. Jadi salah satu tugas guru itu adalah menciptakan lingkungan yang positif. Jadi menciptakan lingkungan yang positif ini yang terdiri dari seluruh warga sekolah itu harus saling mendukung. Kemudian saling belajar, saling bekerja sama sehingga tercipta kebiasaan-kebiasaan. Nanti kebiasaan-kebiasaan baik ini akan menumbuhkan karakter-karakter baik. Nah, karakter-karakter baik ini akan menjadi kebiasaan-kebiasaan baik yang akan menumbuhkan budaya positif. Jadi berkaitan dengan materi kita tadi. Jadi ini tugas kita. Kita tadi hanya bisa menyediakan lahannya. Jadi karena lahan kita di pendidikan adalah sekolah, jadi kita berusaha menumbuhkan budaya positifnya ini di sekolah. Seperti itu. Jadi untuk membentuk suatu budaya ini, kenapa harus disampaikan penerapannya ini kepada Bapak Ibu guru? Karena tidak bisa dilakukan sendiri. Ini harus saling kerjasama semua pihak, ya, di sekolah. Seluruh warga sekolahnya harus saling bekerja sama dan saling mendukung supaya budaya ini tumbuh dengan baik. Oke, jadi budaya positif itu adalah nilai-nilai dan kebiasaan-kebiasaan di sekolah yang berpihak pada peserta didik agar mereka dapat berkembang menjadi pribadi yang kritis, penuh hormat, dan bertanggung jawab. Jadi di sini budaya positif ini akan menciptakan anak-anak kita itu berada di lingkungan yang memang untuk berkembang mereka nyaman. Mereka nyaman, tanpa tekanan, tanpa bulian dari pihak manapun, baik sesama teman ataupun dari
kita sebagai guru. Yang kadang-kadang ada anak yang mungkin terlalu aktif, kita kurang sabar sedikit menghadapinya seperti itu. Jadi di sini budaya positif ini untuk menciptakan tadi lingkungan yang aman, nyaman, dan menyenangkan bagi peserta didik kita supaya mereka bisa berkembang sebaik-baiknya di sekolah, supaya tumbuh pribadi yang kritis, kemudian penuh hormat dan juga bertanggung jawab. Nah, di sini untuk budaya positif kita akan mulai dengan disiplin, ya. Tapi sebelum ke disiplin, ini ada miskonsepsi tentang teori kontrol yang disampaikan oleh Dr. William Glasser. Yang pertama itu yang sering terjadi adalah ilusi bahwa guru itu bisa mengontrol murid. Jadi selama ini mungkin kita sering berusaha mengontrol anak didik kita itu tadi, itu sesuai dengan kehendak kita. Jangan melawan, jangan lari-lari di kelas. Padahal tadi seperti disampaikan oleh Ki Hajar Dewantara, anak-anak tadi itu punya kodrat yang mereka bawa. Jadi di sini kita tidak bisa mengontrol mereka. Jadi anak-anak yang patuh itu sebenarnya mereka memberikan kehendak, memberikan ini kepada kita supaya kita bisa mengontrol mereka. Mereka yang memberikan hak. Padahal di sini yang bisa mengontrol seseorang itu adalah diri mereka sendiri. Misalnya di sini kita punya satu barang yang berharga. Bapak Ibu semuanya memegang satu barang yang paling berharga yang Bapak Ibu miliki. Nah, di sini ada orang lain ya yang ingin melihat apa yang Bapak Ibu pegang tadi. Dia akan merayu, membujuk. Apa yang akan kita lakukan? Kita buka nggak tangan kita tadi yang memegang kepalan barang berharga bagi kita tadi? Tidak akan kita buka, ya. Karena di sini semua kontrol diri itu ada pada diri kita masing-masing. Seperti itu. Jadi banyak ilusi yang tentang teori kontrol ini. Jadi ilusi yang kedua, setiap penguatan positif itu efektif dan bermanfaat. Jadi kalau ada anak itu yang tidak efektif ya, setelah diberi penguatan positif dan juga bermanfaat tadi, itu dia tidak bisa menjalankannya, akhirnya hilang motivasi mereka. Jadi tidak lagi mengikuti apa yang diperintahkan tadi. Kemudian ilusi bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah itu menguatkan karakter. Ternyata itu tidak benar. Kalau kita membuat orang merasa bersalah, itu bisa sampai menyebabkan anak tersebut itu hilang motivasi mereka. Jadi mereka akan terdoktrin, saya gagal, jadi untuk apa saya mengikuti lagi apa yang diperintahkan, seperti itu. Kemudian ilusi bahwa orang dewasa itu memegang hak untuk memaksa. Jadi ternyata kita tidak punya hak ini tadi. Nah, di sini yang harus diubah itu stimulus respon dan ke teori kontrol yang sebenarnya. Jadi menurut stimulus respon, realitas kebutuhan kita itu selama ini kita anggap kebutuhan kita itu sama. Ternyata kebutuhan ini berbeda. Setiap orang punya kebutuhan yang berbeda. Kemudian setiap orang itu melihat dengan hal yang sama. Oh, kita anggap ini baik menurut kita. Orang lain harus berpikiran sama, ini baik. Padahal menurut setiap orang itu berbeda. Kemudian kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Ini harus diubah ketika kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Jadi setiap pandangan anak-anak didik kita itu kita harus coba pahami. Kemudian perilaku buruk itu dilihat sebagai suatu kesalahan. Ternyata di teori kontrol semua perilaku itu punya tujuan. Mungkin dengan mereka melakukan perilaku buruk itu nantinya akan menjadi pembelajaran bagi anak didik kita. Kemudian orang lain itu bisa mengontrol kita. Itu tidak. Yang bisa mengontrol kita hanya diri kita sendiri. Kemudian
Yang paling penting adalah model berpikir. Tidak lagi model berpikir menang dan kalah. Tidak ada menang dan kalah, tapi sama-sama menang-menang. Jadi di dalam kelas kita silakan persaingan yang menang kalah tadi. Semuanya harus berpikir tentang supaya bagaimana caranya menang bersama-sama. Seperti itu. Jadi di sini apa sebenarnya makna kata disiplin? Coba makna kata disiplin yang selama ini kita kenal. Coba Bapak Ibu semuanya, apa yang ada di pikiran kita saat mendengar kata disiplin? Ada yang mau mencoba? Disiplin itu kaitannya sama apa? Kira-kira? Ibu Lola? Perilaku, ya. Terus ada lagi? Disiplin? Ya. Kalau di pikiran kita tepat waktu, benar. Kemudian apa lagi kira-kira? Kalau tentang disiplin, biasanya ini anaknya harus didisiplinkan. Apa arti biasanya? Sesuai aturan. Ya. Jadi disiplin itu kita sering kaitkan dengan tata tertib. Tata tertib, teratur, kepatuhan pada peraturan, ya. Kata disiplin itu sering juga dihubungkan dengan hukuman. Nah, dengan hukuman, padahal itu semua adalah hal yang sangat berbeda. Jadi disiplin itu justru sangat kita hindari yang namanya hukuman. Kalau bisa tidak ada sama sekali. Jadi disiplin itu bukan paksaan, bukan peraturan, juga bukan hukuman. Jadi disiplin itu adalah bentuk kesadaran diri kita, kontrol diri kita untuk bisa bertanggung jawab terhadap hal-hal yang dilakukan sesuai dengan keyakinan yang kita yakini, gitu ya. Next. Jadi untuk disiplin itu adalah bentuk kontrol diri. Jadi yang bisa melakukan disiplin diri yang diharapkan muncul adalah disiplin terhadap diri kita sendiri. Kita menumbuhkan kesadaran untuk bersikap disiplin ini tanpa ada paksaan dari orang lain, ya. Jadi salah satu nilai-nilai yang diyakini yang diharapkan muncul itu kalau untuk kita belajar anak-anak di Indonesia adalah profil pelajar Pancasila. Jadi beriman dan bertakwa, bernalar kritis, kemudian gotong royong, mandiri, kemudian berkebinekaan global, itu yang diharapkan muncul. Jadi ini nilai-nilai yang disepakati ini itu tanpa membedakan sukunya, kemudian agamanya, kemudian juga latar belakang dari anak-anak itu sendiri. Jadi harus muncul dari dalam diri sendiri. Next. Nah di sini seperti tadi dijelaskan bahwa setiap orang itu pasti berperilaku ada tujuannya sendiri. Jadi menurut Diana Gosser dalam bukunya Restructuring School Discipline itu menyatakan ada 3 motivasi yang menyebabkan perilaku seorang manusia. Ya, yang pertama itu kita melakukan tindakan seperti disiplin tadi. Yang pertama karena untuk menghindari ketidaknyamanan dan hukuman. Berarti ini motivasinya dari luar. Kita menghindari tadi hukuman dari kalau datang terlambat, ada hukuman dari peraturan yang kita langgar, atau tidak nyaman saat berada di sekolah seperti itu, anak-anaknya dihukum karena telat seperti itu. Kemudian yang kedua, untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Jadi ini juga tumbuh motivasinya di anak-anak kita itu, saya mau datang rajin, mau kerja pikir yang rajin supaya dapat penghargaan dari guru atau dari teman-temannya. Berarti pengaruh yang mempengaruhinya masih
motivasi dari luar, motivasi ekstrinsik. Kemudian ini yang diharapkan yang ketiga untuk menjadi orang yang mereka inginkan benar-benar dari diri mereka sendiri. Untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan keyakinan-keyakinan nilai yang mereka percaya. Misalnya dengan disiplin tadi, datang tepat waktu, mereka yakin tindakan ini benar, bukan karena hukuman, bukan karena mau dapat penghargaan dari orang lain. Nah, jadi di sini untuk menumbuhkan motivasi ini pastinya bukan hal yang seperti membalikan telapak tangan kalau untuk anak didik kita. Kita butuh pembiasaan. Next. Jadi pembiasaan ini itu bisa kita mulai dari yang pertama, lingkaran yang paling kecil dulu di kelas kita. Kita mencoba membuat peraturan-peraturan kelas yang sederhana yang bisa nantinya saat mereka sudah ikuti akan menumbuhkan keyakinan dalam diri mereka, keyakinan kelas namanya. Kemudian dari keyakinan kelas ini akan mereka percaya, oh ini memang benar. Tindakan yang dilakukan ini benar, nanti akan menciptakan lingkungan positif. Dari lingkungan positif tadi akan terbiasa. Kalau sudah terbiasa akan menumbuhkan budaya positif. Next. Nah, di sini yang akan kita bahas yang pertama itu adalah keyakinan kelas. Mengapa tidak peraturan saja kita bilangnya? Kenapa harus keyakinan? Jadi di sini kenapa kita keyakinan? Karena untuk menumbuhkan motivasi intrinsik tadi. Setiap orang itu kalau mau mematuhi peraturan, itu mereka kalau mendengar kata peraturan identiknya kalau dilanggar berarti ada hukuman yang akan muncul. Jadi kita ganti setelah dilakukan ini nanti diharapkan tumbuh keyakinan dalam diri anak-anak itu untuk menggerakkan seseorang. Jadi dalam diri mereka sendiri. Oh ini saya yakin ini tindakan yang benar. Jadi harus saya lakukan seperti itu. Nah jadi keyakinan kelas itu adalah nilai-nilai kebajikan atau prinsip-prinsip universal yang disepakati secara bersama-sama lepas dari latar belakang suku, negara maupun agama. Jadi dalam proses pembentukan keyakinan kelas ini kita melibatkan anak didik kita, peserta didik kita. Jadi kalau di kelas kemarin saya mencoba buat keyakinan kelas itu di kelas 7B, 7C dan kelas 9C karena kebetulan saya mengajar di kelas tersebut. Jadi saya meminta anak didik itu membuat apa impian kalian untuk sekolah ini menurut mereka. Jadi mereka punya impiannya sendiri, kemudian mereka menuliskan kira-kira bagaimana cara untuk mencapai impian yang mereka mau tadi supaya terwujud. Kemudian mereka akan membuat kesepakatan bersama. Oh saya maunya kelasnya tidak ribut, tidak anak-anaknya kalau guru menjelaskan tidak ngobrol. Mereka tulis di sana maunya di kelasnya yang tenang, yang gurunya baik, menyenangkan, mereka tuliskan di situ. Kemudian kita sepakati bersama-sama. Jadi anak didik itu semuanya merasa ide mereka tertampung dari keyakinan yang kita buat. Karena keyakinan ini diharapkan itu bisa dijalankan oleh seluruh anak didik kita. Jadi jangan sampai mereka terpaksa menjalankannya. Sama masih dosen tadi ya, keyakinan akan lebih memotivasi seseorang dari dalam ini untuk lebih bersemangat lagi untuk berperilaku dan menjalankan keyakinan yang mereka yakini. Next. Nah di sini untuk pembentukan keyakinan kelas yang bisa kita lakukan, keyakinan itu bisa bersifat lebih abstrak dari peraturan. Biasanya peraturan itu sifatnya rinci, tidak masuk 5 menit hukumannya ini, tidak buat PR hukumannya ini, seperti itu. Jadi kalau keyakinan kelas kita buatnya lebih abstrak nilainya.
saling menghormati dan menghargai. Tidak kita rincikan apa-apa yang ada di dalamnya. Kemudian keyakinan itu bersifat pernyataan-pernyataan universal. Jadi memiliki arti yang luas. Saling menghormati dan menghargai itu kan tidak hanya ke guru, tapi ke teman-teman saat teman-temannya mau menjawab atau menyampaikan pendapat. Kemudian keyakinan kelas hendaknya tidak banyak. Jadi paling banyak 10 poin saja itu sudah cukup banyak, atau 5 poin. Misalnya tepat waktu saat masuk kelas, kemudian saling menghormati dan menghargai, mengumpulkan tugas tepat waktu, itu masih masuk ke yang tepat waktu tadi. Kemudian beberapa yang mereka sepakati bersama. Jadi kita buat seperti rapat kecil bersama anak didik kita. Jadi diharapkan nanti nggak cuma wali kelas punya keyakinan kelas ini. Jadi semua guru mata pelajaran itu pasti punya keyakinan yang ingin kita tanamkan ke anak didik kita. Jadi supaya muncul tadi kesadaran dalam diri. Jadi karena kita maunya motivasi anak-anak itu muncul dari diri mereka sendiri. Gitu. Next. Nah, jadi di sini dalam teori kontrol tadi itu ada 3 istilah. Jadi ada hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Jadi kalau hukuman biasanya itu kalau kita memberi hukuman sifatnya tidak terencana. Ada anak terlambat, ayo berdiri di depan kantor misalnya, langsung tiba-tiba tanpa kita tanpa anak-anak itu tahu, oh ini ternyata hukumannya ini, seperti itu. Kemudian kalau konsekuensi itu sudah terencana, biasanya dari peraturan yang kita buat ada konsekuensi yang harus mereka hadapi. Tidak masuk atau tidak buat PR, mereka harus menyelesaikan PR-nya misalnya berapa, seperti itu. Kalau merobek buku temannya misalnya, apa yang harus dilakukan, mereka sudah tahu, jadi mereka mengikuti saat salah ini tadi. Kemudian ada restitusi. Nah, kalau untuk restitusi ini yang diharapkan muncul dalam penerapan budaya positif. Jadi restitusi itu adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk mencoba memperbaiki kesalahan yang mereka buat. Kemudian mereka bisa kembali ke kelompok mereka itu dengan karakter yang lebih kuat. Jadi mereka sudah belajar dari kesalahan yang mereka buat tadi. Next. Nah, jadi coba di sini Bapak Ibu boleh saya minta untuk mengelompokkan yang mana tindakan yang dilakukan guru yang ada di papan di layar itu yang berupa hukuman, yang mana yang berupa konsekuensi. Nah, jadi ada 7 soal, juga soalnya di belakang nanti menyusul. Yang pertama, mencatat 100 kali dalam buku kalimat saya tidak akan terlambat lagi karena terlambat ke sekolah. Kemudian yang kedua, lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir ke sekolah. Yang ketiga, murid diminta push up 15 kali karena tidak menggunakan masker ke sekolah. Kemudian yang keempat, mengganti kertas tugas teman yang telah dicoret-coret. Yang kelima, membersihkan tumpahan air di meja tulis karena tersenggol pada saat belajar. Sudah? Nah, boleh ditulis nomornya saja. Misalnya 1 hukuman atau 1 konsekuensi. Dikelompokkan yang mana yang hukuman, yang mana konsekuensi. Yang mana yang hukuman, yang mana yang konsekuensi. Sudah?
Jadi tadi kalau sifat hukuman itu spontan, tiba-tiba. Misalnya tadi seperti kesalahan-kesalahan tidak buat PR, langsung kita suruh berdiri di depan kelas. Nah itu akan menimbulkan rasa tidak nyaman ke diri anaknya. Mungkin akan malu, mungkin akan menimbulkan perasaan dendam ke gurunya. Jadi kita tidak sempat menanyakan alasan lagi ke anaknya. Kamu salah, langsung seperti itu. Oke, sudah? Sudah. Next, ada 2 soal lagi. Nah, ini yang ke-6 dan yang ke-7. Jadi ada peraturan ini di satu sekolah harus sepatunya hitam. Jadi saat ada anak yang tidak pakai sepatu hitam, diminta untuk tidak pakai sepatu seharian. Jadi itu yang ke-7 mengelilingi 18 ya. Sudah ya? Oke, coba kita cek jawabannya, Bapak Ibu. Ada yang dapat 100 nggak? Oke, next. Nah, ini untuk yang pertama tadi hukuman, benar ya? Ya, kenapa hukuman? Karena tindakannya tuh spontan. Jadi anak didiknya langsung dikasih hukumannya seperti itu. Kemudian yang kedua, lari juga, lari 2 kali. Karena kan telat tadi ya, tindakannya kan terlambat. Jadi tidak ada kaitannya antara yang tadi menulis kalimat dengan terlambat ataupun mengelilingi lapangan basket. Itu tidak ada kaitannya. Kemudian yang push up, padahal kesalahan yang dibuat adalah tidak menggunakan masker, tapi disuruhnya hukumannya push up, ya. Nah kemudian yang keempat itu konsekuensi. Jadi kalau ada kertas tugas yang dikerjakan itu dicoret-coret, dia harus ganti supaya muncul tanggung jawab dari diri anak didik kita. Jadi kita minta itu tadi. Kemudian membersihkan tumpahan air di meja tulis karena tersenggol saat belajar. Itu juga salah satu bentuk untuk menumbuhkan tadi konsekuensinya ya. Next. Nah yang ke-6 itu hukuman. Yang ke-7 konsekuensi karena terlambatnya pelajaran PJOK. Jadi masih ada kaitannya. Jadi masih ada 6 hukuman, 7 konsekuensi. Benar? Iya benar. Selamat. Oke, next. Jadi sudah bisa ya Bapak Ibu membedakan yang mana tindakannya yang hukuman dan yang konsekuensi. Nah di sini penghargaan itu menghukum. Jadi dihukum oleh penghargaan. Jadi selama ini ternyata ada beberapa tindakan penghargaan itu ternyata bukan malah menumbuhkan rasa semangat pada anak didik kita, tapi bisa mematikan motivasi yang ada di diri mereka. Jadi istilahnya dihukum oleh penghargaan. Jadi yang pertama di sini adalah pengaruhnya itu jangka pendek, tidak dalam jangka panjang. Misalnya kita beri penghargaan anaknya kalau dapat 100 itu pulang duluan, maka tidak dalam jangka panjang ininya. Kalau saat mereka tidak mendapat 100 tadi, itu mereka akan merasa sedih, ya benar, merasa sedih di dalam dirinya. Mereka merasa untuk apa dilanjutkan kan nggak dapat 100. Jadi akan lama-lama mematikan motivasi yang ada di diri anak didik itu sendiri. Jadi penghargaan juga itu bisa merusak hubungan. Jadi misalnya selama ini kalau kita beri penghargaan kepada anak didik kita, kalau misal saat kita tidak beri penghargaan lagi, mereka kecewa. Akhirnya mereka timbul rasa tidak nyaman ke gurunya seperti itu. Jadi penghargaan juga kurang efektif, gitu ya. Next. Nah jadi setelah kita mengetahui tadi tindakan seseorang itu pastinya itu ada tujuannya mereka melakukannya. Jadi di sini kita mengenal ada 5 kebutuhan
kebutuhan dasar yang coba dipenuhi oleh setiap manusia. Jadi seluruh tindakan manusia itu memiliki tujuan tertentu. Jadi kebutuhan kita ini itu akan mempengaruhi tindakan kita. Tindakan kebutuhan yang pertama itu adalah bertahan hidup. Jadi kebutuhan untuk bertahan hidup. Kemudian yang kedua, kasih sayang dan rasa diterima, love and belonging. Kemudian yang ketiga, kebebasan atau freedom. Kemudian yang keempat, kesenangan. Yang kelima, penguasaan. Jadi tindakan anak itu dari kelima kebutuhan dasar ini akan mempengaruhi perilaku yang dia lakukan. Misalnya saat di kelas ada anak yang tidak semangat belajar. Misalnya dia sukanya suka gambar. Nah, kita harus cek dulu kebutuhan apa yang coba mereka penuhi. Apakah kesenangan? Dia bosan berarti dengan pembelajaran yang kita berikan. Kemudian apakah dia maunya kebebasan? Ini yang suka keluar masuk biasanya. Mereka tidak betah ada di dalam ruangan tertutup, misalnya di kelas, maunya jalan-jalan ke sana kemari. Kemudian ada penguasaan. Ini biasanya anak-anak yang suka bully atau suka malah ngambil jajan punya teman gitu. Kemudian ada yang bertahan hidup. Dia lapar, jadi karena nggak punya uang dia mencuri. Bisa jadi itu tindakan yang dilakukan anak didik kita. Jadi kita harus tahu dulu apa kebutuhan dasarnya supaya tidak sampai salah saat kita memberikan konsekuensi ataupun pelajaran ke anak didik kita. Jangan sampai kita tidak tahu kebutuhan dasar ini. Next. Nah, jadi di sini ada Arif, itu selalu jahil contohnya ke teman sekelasnya. Hari ini Arif ketahuan mengambil jajan milik teman sekelasnya. Nah, coba kita cek kalau jawaban si Arif tadi ada dua versi. Yang pertama, saya lapar Bu, jadi saya ambil jajanan milik Ina Bu. Kemudian jawaban yang kedua, prediksinya adalah saya suka lihat Ina panik. Jadi dia suka melihat Ina yang panik saat jajanannya diambil. Jadi di sini ada dua kebutuhan berbeda yang coba dipenuhi oleh Arif. Kebutuhan dia. Nah, jadi kalau dia jawabnya yang pertama, kira-kira kebutuhan apa yang coba dipenuhi oleh Arif? Iya, benar. Jadi dia mau bertahan hidup karena dia lapar, nggak punya uang, mungkin dia ambil jajanannya. Nah, ini harus kita luruskan. Berarti saat kita melakukan pembinaan ke anak ini, tindakan yang seperti itu memang benar, lapar ya kita harus makan. Tapi caranya keliru, salah. Jangan seperti itu. Nanti dia mencari. Kita coba berikan kesempatan kepada dia mengungkapkan alasannya. Nah, yang kedua kira-kira kebutuhan apa? Iya, kesenangan. Dia suka lihat temannya. Iya, suka. Inanya panik. Aduh, jajan hilang misalnya. Ya, dia suka ganggu temannya. Jadi itu kebutuhan kesenangan. Mungkin dia bosan. Sunyinya kelas ini. Aku ambil lah biar heboh. Gitu. Misalnya, ada anak yang memang suka seperti itu. Ya, ada banyak di anak kita. Nah, coba sekarang Bapak Ibu, saya ada satu kuesioner. Kita cek kebutuhan kita pastinya. Kebutuhan kita masing-masing, ya, itu tinggi di mana? Ya, sebentar. Saya bagikan di WA ya. Jadi kita cek ternyata kebutuhan kita paling tinggi ini. Jadi sikapnya seperti ini ya. Mungkin akan mempengaruhi. Nah, jadi Bapak Ibu, kita masuk ke yang selanjutnya. Itu ada istilahnya dunia berkualitas. Jadi setiap orang itu memiliki gambar dunia yang mereka impikan. Jadi di dunia yang berkualitas bagi setiap orang, misalnya itu hanya berisi orang-orang
saja. Kemudian berjalannya waktunya itu sesuai dengan kehendak mereka, seperti itu. Jadi gambaran dunia mereka itu berbeda-beda, sama halnya juga dengan anak didik kita. Mungkin di peserta didik kita mau di sekolah itu lingkungannya sesuai dengan yang mereka inginkan. Misalnya maunya pelajaran yang mereka bisa saja, nggak ada matematikanya, misalnya nggak ada IPA-nya, misalnya itu yang mereka mau. Kadang anak didik kita kemudian mau teman-temannya ini saja, nggak usah ada yang ini yang suka jahil seperti itu, atau mau gurunya ini saja karena dia sudah nyaman ke guru ini misalnya. Nggak suka kalau ada guru si A misal si B masuk dia bolos. Itu mungkin kebutuhan tadi berkaitan sama kebutuhan mereka tadi. Dunia impian mereka jangan-jangan kita tidak ada di sana, gitu. Ya, nggak mau kayaknya anak didik kita jangan-jangan nggak sampai kita jangan ada di dunia mereka. Jadi mereka bosan mencari pemenuhan kebutuhan mereka sendiri seperti itu. Nah di sini kita akan mengenal 5 posisi kontrol yang biasa dilakukan oleh guru. Jadi guru itu ini ada 5 posisi kontrol. Jadi udah hampir akhir ya Bapak Ibu. Yang pertama itu ada yang penghukum. Kemudian yang kedua itu membuat rasa bersalah. Yang ketiga posisi kontrol yang dimiliki oleh guru itu adalah sebagai teman. Yang keempat itu sebagai pemantau. Yang kelima sebagai manajer. Nah, coba kita lihat 5 posisi kontrol ini saat menghadapi kasus. Silakan ke bawah. Nah, contoh penerapan 5 posisi kontrol yang biasa dilakukan itu kasusnya siswa tidak memperhatikan saat belajar. Jadi, posisi kontrol yang pertama itu sebagai penghukum. Langsung, dasar kamu ini main-main terus. Sekarang, ayo berdiri di depan kelas misalnya. Jadi kalau posisi penghukum itu cenderung kata-katanya tegas, ya, tidak mengizinkan, tidak memberi waktu anak didik itu untuk menyampaikan alasannya. Tapi Bu, ini enggak. Ibu lihat kamu tadi ngobrol misalnya. Jadi seperti itu. Kemudian posisi yang kedua itu adalah membuat merasa bersalah. Jadi kita membuat anak didik kita merasa bersalah. Ini biasanya kata-kata yang kita sampaikan lebih ramah sedikit, ya. Kamu ini nak, ibu udah capek-capek ngajar di depan. Iya. Kamu tidak memperhatikan. Ibu kecewa sama kamu, gitu misalnya, ya. Ini posisi yang kedua. Nah, posisi membuat merasa bersalah ini ternyata lebih besar dampaknya bagi mental anak didik kita dibanding posisi penghukum. Mungkin kalau di posisi penghukum anaknya jadi pembangkang, jadi pendendam. Nah, tapi kalau di posisi pembuat merasa bersalah dia akan menyalahkan dirinya sendiri. Jadi pemurung, mungkin di kelas, oh iya ibu itu gara-gara aku misalnya nggak mau ngajar lagi di kelas ini. Belum lagi dari teman-temannya juga ikut menyalahkan seperti itu. Nah, kalau yang ketiga itu posisi sebagai teman. Ayolah nak, ada ramah dikit misalnya ya. Ibu, ayolah nak perhatikan ibu misalnya. Kamu mau buat ibu bangga kan? Nggak apa-apa yang sekarang, besok jangan lagi misalnya. Tapi kita tidak memberikan pembinaan ke anaknya. Kita maafkan nih, padahal dia keliru tadi kesalahannya. Dia tidak memperhatikan saat belajar. Tapi kita mencoba biar anaknya tetap ramah, kita tumbuhkan sebagai teman tadi. Nah, posisi yang keempat itu ada pemantau. Kamu tahu apa konsekuensinya kalau tidak memperhatikan? Nah, kamu harus mengerjakan ini sama jam istirahat misalnya.
Itu konsekuensinya. Jadi Anda tahu kesalahannya. Tapi ini juga masih belum yang diharapkan. Nah, yang diharapkan itu kita berada di tingkatan yang ke-5, yaitu sebagai manajer. Kamu tahu apa kesalahan kamu? Kemudian kira-kira kita munculkan dari anak kita supaya tumbuh tadi rasa bertanggung jawab dia terhadap kesalahan yang sudah mereka buat. Jadi, supaya tumbuh memperbaiki kesalahannya. Itu posisi yang ke-5. Jadi setidaknya di sini posisi yang diharapkan kita itu di nomor 4 dan di nomor 5. Di nomor 4 kita masih memberikan satu konsekuensi yang harus dijalani oleh anak didik kita. Tapi yang paling ideal itu di posisi yang ke-5. Nah, next. Nah, di sini itu cara supaya bisa mencapai di posisi yang ke-5 itu kita kenal dengan istilahnya restitusi. Jadi restitusi itu adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Mereka sudah belajar memperbaiki kesalahannya seperti itu. Restitusi ini ciri-cirinya itu bukan untuk menembus kesalahan, tapi belajar dari kesalahan yang sudah dibuat itu. Kemudian untuk memperbaiki hubungan, misalnya berantem sama temannya, kita coba merestitusi, kita cari tahu alasannya seperti itu. Kemudian tawaran, sifatnya tawaran, bukan memaksa anaknya harus ini, tapi tawaran, apa yang bisa kamu lakukan seperti itu. Kemudian menuntun untuk melihat ke dalam dirinya. Oh, ini menurut kamu benar tidak yang dilakukan? Kita mencari tahu alasan tindakannya. Kemudian selanjutnya mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan. Apakah tadi pemenuhannya untuk kesenangankah, untuk penguasaankah, untuk bertahan hidup, atau yang 5 tadi. Kemudian fokus pada karakter, bukan tindakan. Nah, yang ke-9 yang terakhir itu menguatkan dan fokus pada solusi yang diharapkan. Jadi solusinya tadi yang kita harapkan. Next. Untuk restitusi itu penerapannya ada yang namanya segitiga restitusi. Jadi saat kita menerapkan restitusi itu dengan tahapan 3 segitiga ini. Dan kita menstabilkan identitas, kita mencoba menggeser tindakan dari rasa bersalah anak didik kita ke identitas yang oh ini gak apa-apa dilakukan, tapi untuk diperbaiki. Kemudian validasi dulu tindakan yang salah, misalnya kamu tahu kesalahannya, misalnya itu. Kemudian menanyakan keyakinan, makanya tadi di awal dibahas tentang keyakinan kelas. Jadi kita dasarnya ini untuk melakukan restitusi ke anak didik gitu. Jadi untuk penerapannya ini kemarin saya mencoba di kelas 9 yang melakukan kesalahan. Jadi saat memanggil Tasya tadi, setiap orang pasti memang pernah melakukan kesalahan ya. Jadi di sini ibu bukan mencari siapa yang salah, siapa yang benar, tapi ibu di sini untuk mencari solusi untuk memperbaiki keadaan supaya tidak kita ulangi lagi kesalahan ya. Tapi jadi di sini menurut Tasya tindakan Tasya tadi benar tidak?
kan? Jelasin mungkin ada kesalahan lain lagi tidak yang mereka lakukan? Iya, kesalahan dengan guru yang tidak yang memberikan tugas. Jadi kamu pasti punya alasan kenapa tidak memberikan tugas lagi masuk. Apa namanya? Belum selesai dijawab, tapi Masya sebenarnya bisa melakukan hal yang lebih buruk sebenarnya ya. Misalnya waktu setelah diberi tugas, Masya keluar kelas ngobrol sama teman, tapi Masya memilih menahan diri mau memilih soal, tapi belum selesai menjawab dan tak apa. Nah jadi kira-kira di sini menanyakan tindakan yang Masya lakukan tadi sesuai tidak sama keyakinan Masya, keyakinan kelas kita? Tidak. Jadi kelas apapun Masya yang tidak sesuai dengan Masya. Tidak menunjukkan kelas tadi keyakinannya apa? Jawab terus disiplin dan juga tanggung jawab gitu ya. Nah, coba misalnya Masya tadi yang Masya yakin disiplin dan bertanggung jawab, kira-kira ke depannya kalau Masya seperti orang yang disiplin dan bertanggung jawab, Masya akan jadi seperti apa ya dalam Masya? Lebih nyaman, terus apa tidak? Saya lebih nyaman. Lebih baik nah sekarang masyarakat sudah tahu keyakinan Masya ya. Nah kita coba mencari solusi untuk memperbaiki keadaan kita supaya tidak terulang lagi. Kira-kira dari Masya untuk perbaikan misalnya apa yang Masya lakukan? Di sekolah lebih berusaha menyelesaikan tugas ya. Oke, bagus. Terus ada lagi tidak? Jadi kesalahan yang dilakukan. Iya, kira-kira bagaimana caranya? Oke, meminta maaf kepada guru yang telah memberikan tugas. Oke, jadi setelah ini mencoba solusi tadi yang sudah Masya buat ya, guru yang memberikan tugas supaya meminta maaf. Nah, jadi di kasus ini tadi Masya itu waktu di pelajaran saat Ibu dan Diana sakit dua minggu yang lalu ya, itu diberi tugas oleh Miss Mira untuk menyelesaikan ada tugas latihan, tapi pas ngumpul itu cuma beberapa orang yang mengumpulkan tugas dan salah satunya Masya tidak mengumpulkan tugas. Jadi pada saat itu saya mencoba melakukan restitusi ke Masya, menanyakan kenapa dia tidak selesai mengumpulkan tugas. Ternyata alasannya karena belum selesai menjawab. Jadi biasanya mungkin karena sambil ngobrol sama temannya saat ada tugas itu tadi, dia baru selesai buat soal saja, belum selesai menjawab. Kemudian diminta kembali apa keyakinan yang tidak sesuai. Biasanya kan Masya yang kita kenal sangat rajin, tanggung jawab ya, membuat tugas. Tapi waktu itu tidak. Jadi ada keyakinan yang dia langgar. Menurut dia keyakinan kelasnya itu kurang tanggung jawab dan kurang disiplin. Kemudian setelah itu dia mencoba memperbaikinya, menyelesaikan tugas dan meminta maaf ya. Miss Mira langsung ya. Iya, langsung minta maaf setelah keluar dari ruangan. Jadi di sini kita mencoba memberi waktu anak didik kita memberikan alasan kenapa dia melakukan tindakan tersebut. Kemudian dengan harapan tidak diulangi lagi ke depannya. Kemudian ada satu lagi sebenarnya, boleh dicepatkan aja. Itu kemarin ada Marcel Haji Saputra. Jadi Marcel Haji Saputra ini ngobrol waktu upacara bendera. Nah kemarin sempat
ini juga ternyata tindakan Marcel Haji ini ngobrol di waktu upacara itu karena diganggu sama teman-temannya. Jadi mereka saling ganggu gitu waktu upacara. Jadi dia mencoba untuk memperbaikinya itu lebih menahan diri lagi. Nanti kita sambil cek. Kemudian boleh di pause. Nah kemarin sempat juga melakukan restitusi ke anak kelas 9A. Ada siapa? Farel Siswanto. Nah Farel Siswanto kemarin itu beberapa hari terlambat sekolah. Jadi saat dilakukan restitusi, beberapa hari setelah dilakukan restitusi ternyata dia tidak lagi terlambat ke sekolah seperti itu. Kita mencoba tidak menyalahkan. Jadi kita menggeser identitas si anak didik kita dari identitas mereka dengan membuat kesalahan itu bukan berarti mereka gagal, tapi mereka hanya keliru dan belajar supaya belajar dari kesalahan yang mereka buat seperti itu. Nah mungkin untuk budaya positif ini memang kita tidak memberikan hukuman langsung ke anak didik kita, tapi mereka diminta mencari solusi, memperbaikinya. Misalnya seperti tadi, apa solusi yang bisa dilakukan seperti itu. Nah, mungkin ini yang bisa saya sampaikan. Kita akan diskusi. Mungkin ada yang mau ditanyakan atau tentang penerapan segitiga restitusi ini di kehidupan kita sehari-hari seperti itu. Silakan jika ada yang ingin bertanya atau berdiskusi. Boleh. Iya. Yang dibahas kita tadi kan ada sikap negatif dari seorang guru. Jadi jelas guru itu ada dua kan, setiap ada positif jelas ada negatifnya. Nah kira-kira tindakan negatif yang pernah kita lakukan baik disadari maupun tidak itu secara khusus untuk anak, mungkin secara umumnya dalam pergaulan itu sesama itu sesama guru lah kasarnya. Apa salah satu sikap negatif yang pernah kita lakukan, entah kita sadari atau tidak di dua hal itu baik dengan murid maupun dengan sesama guru. Ya baik, saya mungkin akan mencoba menjawab ya Ibu. Jadi mungkin tindakan negatif tadi kan setiap tindakan kita itu pasti ada alasan yang kita lakukan. Jadi mungkin ke peserta didik yang sering mungkin kalau saya sendiri yang pernah saya lakukan di posisi sebagai pembuat merasa bersalah dan teman. Karena di pembuat merasa bersalah dan teman ini mungkin menurut kita saat kita bilang kamu kok nggak memperhatikan ibu udah capek-capek jauh ibu ini dari suruh misalnya. Ibu saya sering menyampaikan seperti itu. Ibu sudah menjelaskan jauh-jauh, tapi ternyata hal itu bisa menimbulkan dampak ke anak didik kita secara tidak kita sadari seperti itu. Kemudian mungkin saat menghukum mungkin ada kata-kata yang kita ucapkan karena emosi, itu kata-katanya agak kasar, menyakiti hati si anak didik kita. Nah, kata-kata ini kemarin di beberapa modul sebelumnya itu kami diminta merefleksi kembali kejadian di sekolah yang menyenangkan dan tidak menyenangkan selama belajar. Jadi di sana muncul lagi memori-memori tidak menyenangkan yang pernah dilakukan oleh guru saya waktu itu. Oh ternyata itu akan teringat seumur hidupnya si anak didik kita. Jadi jangan sampai kita diingat anak didik kita itu yang jelek. Kita berusaha yang baik. Misalnya kita pernah dihukum karena bukan kesalahan yang kita buat. Karena tadi kita nggak sempat menanyakan ini salahnya karena ini, padahal bukan seperti itu. Jadi salah sasaran hukumannya. Mungkin dulu pernah kejadian kena hukuman, saya kena hukuman guru saya itu kena hukuman seperti itu. Padahal bukan kita ya keliru melakukan tindakan tadi. Jadi tidak sempat
Sampai ada kemarin baca-baca di komentar guru-guru sesama guru itu, ada yang sampai dia jadi pemurung, dia nggak berani ngomong lagi di depan kelas dengan temannya seperti itu, sampai dampaknya seperti itu. Jadi jangan sampai tindakan kita itu bisa menimbulkan dampak yang diingat sampai di usia mungkin mereka udah senior, udah berapa tahun gitu. Sampai jadi guru lagi masih teringat, benar. Kemudian kalau yang sesama guru mungkin dalam tindakan kita, pergaulan kita sehari-hari mungkin ada yang tidak sesuai. Mungkin kita pengen bilang, ibu tindakan ini keliru, tapi mungkin menyakiti perasaan orang tersebut gitu. Mungkin hal itu juga pernah kita lakukan secara tidak sadar seperti itu. Jadi di sini kita menumbuhkan kembali, tindakan ini pasti ada alasannya. Misalnya karena hujan kita datang terlambat, ya misalnya seperti itu, atau karena misalnya sedang badannya kurang enak, kita masuk di kelas, anak kita mungkin kita biarkan berkeliaran. Mungkin di sini kan memang harus kita kondusif suasana sekolah supaya tidak mengganggu kelas yang lain misalnya. Tapi karena mungkin kondisi kita sedang kurang enak badan seperti itu, kita mungkin melakukan tindakan yang seperti tadi. Itu ternyata saat kita tidak diberi sama dengan atasan ataupun kalau kita tidak seperti ke anak didik kita, kalau kita ditegurnya kurang tidak sesuai dengan ini tadi, akan menimbulkan perasaan tidak nyaman ke diri kita seperti itu. Mungkin itu untuk pertanyaan dari Ibu. Boleh. Contoh konsekuensi menghadapi anak tuh yang itu yang kebutuhan itu yang serangan. Iya. Menghadapi sama Iya, sama kan aktif ya Lola ya, anaknya aktif sekali anak Lola. Banyak cowoknya dibanding cewek sama kayak kelas saya dulu. Jadi mungkin anak-anak yang punya kesenangan tadi, jahil ke temannya tadi, mungkin kita bisa beri perhatian khusus ke anaknya. Ya, jadi kita coba yang pertama tadi kita coba tanyakan sebenarnya maksudnya melakukan tindakan itu apa, seperti itu. Kalau memang masih diulangi lagi terus-menerus, mungkin kita bisa melakukan hal-hal yang dia senangi. Nah, jadi di materi selanjutnya sebenarnya setelah budaya positif ini ada cara pembelajaran itu yang berdiferensiasi. Jadi setiap anak didik itu cara mengajar kita bedakan sesuai dengan apakah anak ini mungkin kebutuhan belajarnya dengan kinestetik, dia jahil ke temannya. Ternyata memang cara belajarnya seperti itu. Jadi kita buat perilaku pembelajaran yang mengakomodasi tadi. Yang anak yang ini mungkin kita beri tugas yang untuk yang dia mengakomodasi tindakan yang jalannya tadi. Gitu. Jadi bisa memberi perhatian khusus ke diri kita. Mungkin memang harus selalu bersabar karena tapi ya memang berulang mungkin belum dia menemukan untuk perbaikan di dirinya tadi. Mungkin kita bisa mencoba teknik yang restitusi tadi, bahwa dipanggil satu-satu anaknya, kita coba tanyakan apa tindakan yang dia lakukan, kemudian kira-kira bisa tidak solusi dari dia yang untuk memperbaiki perbaikannya seperti itu. Mungkin kita bisa mulai tadi dengan membuat tindakan kelas yang
sesuai dengan keyakinan yang dia mau seperti apa. Warahmatullahi wabarakatuh. Mari kita sama mengadakan tangan harap kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga pembelajaran kita hari ini untuk budaya positif di sekolah kita dapat berjalan dengan baik dan dapat kita terapkan sesuai dengan kehendak dan kebenaran. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi rasulillahi ajmain. Allahumma ihdina shiratal mustaqim. Allahumma ihdina shiratal mustaqim. Allahumma ihdina shiratal mustaqim. Allahumma shrah lana sadrana wa yassir amrana wa hlul 'uqdatam min lisani wa yafqahu qawli. Allahumma atina nur wa zidna nur wa sifna nur. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiatan fil jasad wa syifaan fil ilmi wa barakatan fil rizqi wa tawbatan qabla al-maut wa rahmatan minal maut wa maghfiratan ba'da al-maut. Allahumma hdina ala syirri wa amanatin wa nari aqwal nizam. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita masuki acara yang terakhir yaitu penutup. Marilah kita tutup acara hari ini dengan lapas nama.